Di video kemarin kalian semua sudah aku ajak nyelesain nyampul 50 ekor layangan cotek lawas pakai 5 motif yang berbeda dengan waktu 12 hari saya kerjakan. Nah, selamat datang saya ucapkan. Kali ini kalian saya ajak lagi untuk pasang tali goci di 50 ekor layangan cotek lawas ini. Dan yang paling dinanti, kita bakalan tes terbang layangan cotek lawas buatanku ini. Kira-kira bakalan gimana terbangnya? Simak terus videonya. Dan jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya bagi kalian yang belum, share ke teman-teman kalian dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Oke teman-teman, langsung saja ke intinya. Kali ini saya akan pasang tali gocinya dulu guys, sebelum kita coba terbangkan. Rencananya sih bikin tali goci dan proses penerbangan tuh campur dengan video nyampul kemarin. Tetapi kemarin karena durasinya ternyata sudah cukup panjang, lanjut aja di video kali ini. Oke, tali goci cotek lawas kalau menurutku tergolong simple ya guys. Cuman ada dua. Satu ada di pertemuan antara kerangka sayap dengan badan, yang satunya lagi di pertemuan antara kerangka badan dengan pinggang. Serta untuk sudut tali gocinya saya bikin agak kedap. Biasanya saya beri jarak dari ikatan lis kepala sampai tali goci yang atas itu hampir 1 jengkal. Tapi ini maksudnya bukan sebagai patokan ya guys. Saya cuma ngasih tahu kepada kalian seperti inilah yang biasa saya gunakan. Oke. Jujur yang warna ini tuh bagus banget guys. Rasanya itu kayak lihat pop es permen karet ya. Kalau kata gua mah buruan deh dibeli ya. Mumpung ini masih ada 10. Buset, ini bagus banget guys. Bagus. Dari 50 layangan tali gocinya nggak ada yang saya bikin spesial. Semuanya saya bikin dengan cara yang sama. Sama-sama pakai senar nomor 500. Jadi nggak saya rekam semuanya ya guys. Oke teman-teman, akhirnya 50 layangan cotek lawas sudah saya pasang tali goci semuanya guys. Nih ya, sudah ada tali gocinya semua. Habis ini bakalan kita terbangkan. Nanti nerbanginnya itu enggak saya terbangin semua guys, enggak saya terbangin 50 semuanya, tapi saya cuman terbangin 5 aja ya guys. Nah, ini dia sebagai perwakilan untuk proses penerbangan nanti ya. Dewan lampu merah, bilik tua, terus ini yang ini, terus ini dan ini. Soalnya saya bikin 50 itu pakai alat, pakai bahan yang sama. Jadi kalau semisal layangan ini terbangnya bagus, jadi 9 lainnya kita anggap bagus aja gitu guys. Simple daripada kita nerbangin 50 ya guys. Oke. Sebelum diterbangkan mari kita tes dulu tali gocinya, kira-kira terbangnya itu muter-muter atau ngelok bagus. Mari kita lihat bersama. Tunggu sini. Kita coba sambil lari aja untuk ngetes gimana terbangnya aja guys. Tuh layangannya ya. Bagus ya guys, malah gigal. Bagus tapi bagus. Mungkin kurang jauh ya. Nah, dari sini mungkin. Kalau dilihat dari terbangnya kelihatannya bakalan bisa terbang ya guys. Soalnya saya tahu gimana layangan yang nggak bisa terbang. Kadang muter-muter kayak kincir angin, kadang selalu miring. Pokoknya kali ini optimis nih layangannya bisa terbang. Oke, cukup bagus lah ya nanti nerbanginnya kalau cuaca kalau sudah cerah. Nah ini kan mendung. Kalau cuacanya cerah terus anginnya besar, kita terbangkan. Oke, bagus ya, semoga saja terbangnya juga bagus. Sampai ketemu di proses penerbangan.
Untuk tempatnya sama ya kayak 2 bulan yang lalu waktu saya nerbangin kupu-kupu terus kuil janggan mini. Nah di sini guys, tapi anginnya nih malah ternyata nggak ada ya di prank nih. Tadi di rumah ada, tapi di sini tuh lihat malah kayak gini guys. Apa? Jam papat. Sudah sampai lokasi, lanjut kita pasang tali goci ya. Mumpung ada angin nih, daripada nanti nggak ada angin ya gas. Masuk di tahap penerbangan ya guys. Di sore hari ini saya bawa 5 layangan, masing-masing beda motif. Nggak saya bawa semuanya, tentunya susah ya. Saya mulai dari nerbangin yang ini dulu, yang paling bagus dulu guys. Semoga saja terbang bagus. Senar sudah terpasang, langsung saja kita coba terbangkan. Seperti biasa, nerbanginnya sambil lari-larian. Entah kenapa saya lebih suka pakai cara seperti ini, daripada layangannya taruh dulu di ujung sana terus tarik dari sini. Oh ya, untuk senar saya pakai nomor 500 ya guys. Dari dulu perasaan nggak ganti-ganti ya nomor 500 mulu. Satu alasan karena saya bikinnya ya layangan kecil-kecil kayak gini. Karena angin di sore hari ini tergolong kecil ya kan, jadi penerbangan pertama tadi gagal guys. Lanjut tes terbang kedua, saya coba dengan jarak yang lebih jauh lagi biar layangannya bisa langsung tinggi. Saya harus nunggu angin dulu sampai benar-benar ada angin yang nampek. Oke, semoga saja bisa mengudara. Anginnya tergolong kecil ya guys, jadinya tuh terbangnya kayak gitu guys. Mungkin kalau anginnya besar bagus terbangnya. Nih anginnya kecil ya, gede-gede jadinya, tapi masih bisa ngelok kan. Bagus tuh. Layangan cotek itu menurutku layangan yang paling banyak dijumpai guys. Dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa kayaknya tahu semua dengan layangan satu ini. Yang suka layangan tapi ya, mungkin karena buatnya yang tergolong cukup mudah dengan cara simpel. Ini yang saya omongin yang pakai tali ya, bukan yang lis bambu, bukan yang bongkar pasang. Beda lagi kalau yang itu. Yang cukup mudah itu yang seperti ini, pakai tali lisnya. Kayaknya itu salah satu alasan mengapa layangan ini banyak dijumpai. Baik di Bali, Jawa, Madura, Sumatera, Kalimantan, semuanya saya pikir ada layangan ini. Buatnya cukup mudah dan nerbanginya pun cukup mudah juga. Asal ada angin, tali gocinya pas, bisa terbang dia. Oke teman-teman, layangan pertama sudah terbang. Maaf ya kalau videonya geter-geter dan nggak fokus karena pakai lensa, jadi susah guys ngepasin dengan layangannya. Soalnya gerak mulu ya, tuh lihat. Bisa ngelok ya. Sekarang saya akan nerbangin yang selanjutnya karena masih ada 4. Nih ada 4 ya. Oke gas, saya turunin dan ganti layangan. Saya terbangin satu-satu aja biar fokus guys ke satu layangan. Bayangin aja nerbangin 5 langsung sendirian dengan kondisi angin yang kecil, joki sendiri jadi kameramen juga. Gimana tuh ngaturnya? Susah ya. Sebenarnya kalau mau nerbangin 5 langsung juga bisa-bisa aja asal anginnya besar. Oke, lanjut nerbangin layangan yang kedua. Nggak tahu nih bisa terbang atau enggak, soalnya kalian bisa lihat sendiri angin aja nggak ada ya kan. Oke teman-teman, kayaknya nggak jadi nerbangin yang kedua dan seterusnya. Soalnya anginnya sudah kosong guys, nggak ada ya. Padahal bayanganku nerbangin sore itu biar nggak terlalu panas, tapi malah nggak ada angin. Oke lanjut besok aja, kita terbangkan di siang hari aja biar ada angin ya. Lanjut besok. Terima kasih. Oke teman-teman, masuk di hari yang kedua edisi nerbangin layangan cotek ya guys. Kali ini saya terbangin di siang hari tapi anginnya tuh sama aja ya, kecil kayak gini.
Padahal ini jam 1 siang, tapi lihat anginnya guys, kecil ya. Kita coba aja terbangkan, semoga saja terbang ya. Lanjut di hari kedua, saya terbangin di siang hari nih guys. Walaupun di siang hari anginnya tetap kecil ya, apalagi malam nggak ada angin sedikit pun kalau di tempatku. Makanya saya nggak pernah nerbangin malam-malam. Lanjut dulu yang kemarin, karena layangan ini kemarin belum bisa terbang ya kan. Nah kali ini untungnya bisa mengudara nih. Ternyata angin di atas malah lebih kenceng guys. Gas terus, ulur sampai tinggi. Kurang lebih kayak gini untuk terbangnya. Kadang bisa goyang, kadang anteng dan agak miring nih guys. Oke lah ya, cukup. Kita ganti ke layangan berikutnya. Per layangan mungkin saya terbangkan sekitar 15-20 menitan. Nah yang ketiga saya akan terbangkan yang motif kuning hitam merah putih. Semoga terbang bagus. Layangan yang ketiga ini terbangnya lumayan bagus, bisa ngelok dia, nggak anteng mulu ya. Tapi dilihat-lihat gerakannya itu masih kayak patah-patah, tapi nggak apa-apa, normal lah ya. Pokoknya diterbangkan terus di video sebentar, lanjut turunin lagi ya guys. Masih ada 2 lagi nih yang belum mengudara. Oke teman-teman, ini sudah saya terbangkan 2, tinggal 2 lagi ya. Kemarin sudah 1. Wah, panas guys, HP saya ini panas sekali ya, patah-patah nih. Tuh panas sekali HP-nya nih. Layangan yang keempat yang saya terbangkan itu layangan yang merah, hitam, dan putih. Mohon maaf untuk penerbangan barusan nggak saya rekam karena HP saya ini panas banget ya guys. Nggak kuat ya, panas banget sumpah. Tapi masih aman dan layangannya terbang ya guys. HP kentang 3 jutaan ini dipaksa untuk merekam proses bikin 50 cotek dari awal ya, dari belah bambu sampai proses penerbangan nih guys. Ya jelas panas dan ngelek ya. Oke, layangan yang keempat ini terbangnya agak mager, cocok untuk kalian yang suka layangan anteng, tapi kadang-kadang bisa ngelok juga kok. Oke, sisa 1 yang belum kita terbangkan, yang warna ini nih, kuning hitam putih. Semoga saja bisa terbang bagus. Aku mau tanya nih, di musim ini kalian mau bikin layangan spesial nggak? Maksud layangan spesial itu yang pokoknya dibuat dengan sepenuh hati, terus dengan size jumbo mungkin. Nah kalau saya rencananya mau bikin layangan spesial. Layangan apa itu? Kalian bisa cek aja di postingan YouTubeku ini. Kembali lagi ke topik layangan yang kelima, yang terakhir bisa mengudara juga. Oke teman-teman, layangan terakhir sudah terbang ya guys. Tuh, terbang aman, sekali tarik langsung bisa terbang, mantap. Buset, bagus bener. Layangan yang terakhir ternyata terbangnya bagus bener guys. Nyeloknya tuh bisa mulus kayak gitu. Udah kayak layangan gede 3 meteran aja nih. Ini bener-bener asli. Sebelumnya saya nggak tahu terbangnya bakalan kayak gimana. Ternyata bagus banget ya guys. Kalau menurutku nih ya, untuk terbangnya paling bagus tuh yang ini guys. Tapi kalau untuk motif saya masih suka yang warna biru yang pertama kita terbangkan. Gimana kalau menurut kalian? Apakah sama?
Dan akhirnya selesai juga proses penerbangan 5 layangan cotek lawas mini 1 meteran buatanku. Dengan motif yang berbeda-beda, tentunya dari kelima layangan ini ada perbedaannya. Sekecil apapun tetap beda ya guys. Tapi kita anggap sama. Bukan cuma 5 ding, ada 50 ya. Anggap sama aja bisa terbang aman. Gitu aja guys, enak kan? Total bikin semua ini ada 1 bulan lebih, dari mulai beli bambu sampai penerbangan. Yang tadinya dipikir-pikir ini bakalan selesai nggak ya, kapan nih selesainya, akhirnya bisa selesai juga. Terima kasih yang telah setia menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Di video selanjutnya kalian bakalan aku ajak untuk bikin layangan spesial. Mau tahu gimana keseruannya? Pokoknya pantengin aja terus channel ini. Tenang, mungkin mulai minggu depan videonya bakalan tayang. Pokoknya di waktu deket ini ya guys. Saya sudah sambil bikin soalnya nih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di proyek spesial musim tahun 2026. Mantap!